Renungan Pagi Menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 8 Juli 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Yansen Siregar. Silahkan Saudara Yansen. Selamat pagi. Renungan pagi kita tanggal 8 Juli 2021. Allah memberikan roh kuasa dan kasih. Ayat intinya 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kita sekarang berada dalam satu masa di mana kita harus berdiri teguh bagi kebenaran. Kita harus menghargai kasih akan jiwa-jiwa, tetapi janganlah sekali-kali kita melepaskan hal terkecil dari kebenaran, karena oleh mempertahankan kebenaran itulah kebenaran yang murni, tidak dipalsukan, sehingga kita dapat pada waktu ini membawa hormat dan kemuliaan kepada Yesus Kristus, Raja kita. Firman itu adalah roti hidup, dan di dalam firman itu, murid-murid Kristus diibaratkan sebagai makan dan minum daging dan darah Kristus, menjadikan firman-Nya sebagai suatu bagian dari hidup mereka. Tidak ada dusta dari kebenaran itu. Kebenaran akan tahan uji pada masa teori-teori palsu, jika kita memegang teguh permulaan keyakinan itu hingga kepada kesudahan. Marilah kita melatih iman dan tetap dekat ke sisi Kristus dalam mengikuti firman-Nya. Tuhan akan mengajar umat-Nya kalau mereka mau diajar. Kita dapat berdiri di mana kita dapat mendengar pengajaran Kristus. Kita mempunyai Allah yang hidup dan Kristus yang hidup. Seluruh pasukan si jahat sedang mengamat-amati kesempatan mereka untuk menggenggam pikiran manusia. Tetapi jika kita erat dengan sabda itu, kita tidak akan dikalahkan. Karena itulah, kata Rasul Paulus kepada Timotius, kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kita mempunyai iman yang hidup dalam Yesus Kristus. Kita perlu melatih iman, agar apabila musuh itu datang seperti air bah, Tuhan akan mengangkat standar bagi kita untuk melawannya. Hati yang benar kepada Allah seringkali dalam berdoa. Jangan biarkan gelombang tawar hati melanda engkau. Kita harus menyerahkan segala pikiran kita dengan merenungkan tabiat dan pekerjaan Allah, mengajarkan perkataan Kristus. Hendaklah engkau baik dan perkasa. Biarlah keberanian hatimu dan ketergantunganmu yang terus-menerus pada Yesus Kristus menginspirasi kepercayaan orang lain dan meningkatkan iman serta pengharapan. Terima kasih. Tuhan memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Yansen. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Ayat inti renungan hari ini menyatakan bahwa Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Siapakah Allah yang Paulus maksudkan dalam ayat tersebut? Mari kita baca ayat sebelumnya yang terdapat dalam 2 Timotius 1 ayat 2 yang berbunyi,
Kepada Timotius, anakku yang kekasih, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Allah Bapalah yang memberikan roh kekuatan, kasih dan ketertiban. Allah Bapa tidak memberikan roh ketakutan. Mengapa Allah Bapa memberikan roh kasih? Kita baca dalam 1 Yohanes 4 ayat 18 yang berkata, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Di dalam kasih yang dari Allah ini tidak ada ketakutan. Nah, bagaimana cara memiliki kasih yang dari Allah ini? Kita baca 1 Yohanes 4 ayat 12 yang berbunyi, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Kita dapat memiliki kasih yang dari Allah tersebut dengan memiliki Allah tetap di dalam kita. Nah sekarang, bagaimana caranya Allah di dalam kita? Kita baca ayat 13 dari pasal yang sama. 1 Yohanes 4 ayat 13 berkata, demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita, Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Allah tinggal di dalam kita melalui kehadiran Roh-Nya. Sekarang, bagaimana caranya kita dapat memiliki kehadiran Roh-Nya Allah Bapa? Sudah pasti melalui Anak-Nya. Sebab hanya satu jalan kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus, Anak Allah. Yohanes yang sama menuliskan dalam Yohanes 17 ayat 21 yang berkata, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Inilah caranya memiliki Roh Allah tinggal dalam hidup kita, yaitu Bapa di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita. Maka dengan menerima Yesus dalam hidup kita, hal itu sama dengan Bapa di dalam kita. Itu sebabnya Yesus berkata, mereka juga di dalam kita. Kita di sini adalah Bapa dan Anak-Nya. Lalu sekarang, bagaimana Yesus tinggal dalam hati kita? Ingat tadi Bapa tinggal dalam kita melalui kehadiran Roh-Nya. Demikian juga dengan Yesus. Galatia 4 ayat 6 menyatakan, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh Roh Anak-Nya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Inilah caranya Kristus tinggal dalam hati kita, yaitu melalui kehadiran Roh-Nya. Allah Bapa menyuruh Roh Anak-Nya ke dalam hati kita. Perhatikan seruan Anak Allah tersebut yang berkata, ya Aba, ya Bapa. Seruan yang sama dicatat oleh Paulus dalam Roma 8 ayat 15. Mari kita baca. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh yang dalam ayat ini mempunyai seruan yang sama dengan seruan Roh Anak Allah yang terdapat dalam Galatia 4 ayat 6 tadi. Maka, roh yang dalam Roma 8 ayat 15 ini adalah rohnya Yesus. Dan roh inilah yang Bapa berikan kepada kita. Perhatikan Paulus katakan, kita tidak menerima roh perbudakan yang membuat kita takut, tapi kita menerima roh yang menjadikan kita anak Allah, yaitu di dalam Anak-Nya Yesus Kristus. Hal ini selaras dengan ayat inti pagi ini bahwa Allah tidak memberikan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban, yaitu dengan menyuruh Roh Anak-Nya ke dalam hati kita. Mengapa hal ini penting kita pahami? Karena ingat beberapa pelajaran sebelumnya bahwa Allah Bapa hadir dalam hidup kita melalui kehadiran Anak-Nya. Karenanya untuk memiliki Roh Bapa, kita harus memiliki Roh Anak-Nya. Sebab Bapa tinggal di dalam Anak dan Anak tinggal dalam kita, maka melalui Anak, Bapa tinggal dalam kita. Sebab Anak adalah Immanuel, Allah beserta kita. Dan juga, renungan hari ini berkata, menjadi putra dan putri Allah halaman 203 paragraf 3, yang berbunyi,
Kita perlu mempunyai iman yang hidup dalam Yesus Kristus. Apakah maksudnya mempunyai iman yang hidup dalam Yesus? Roh Nubuat menjelaskan dalam Healthful Living, halaman 301, paragraf 4, yang menjelaskan, kemanapun kita pergi, kita membawa kehadiran abadi dari Dia yang begitu kita sayangi, karena kita tinggal di dalam Kristus oleh iman yang hidup. Inilah makna iman yang hidup dalam Yesus, yaitu oleh iman yang hidup itu kita tinggal di dalam Yesus. Hal ini selaras dengan Efesus 3 ayat 17 yang berkata, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Inilah pentingnya iman yang hidup di dalam Yesus. Sebab oleh iman itu Yesus tinggal dalam hati kita dan kita berakar dan berdasar dalam kasih. Inilah wujud dari Yesus di dalam kita dan kita di dalam Yesus. Inilah makna Allah Bapa memberikan Roh yang bangkitkan kasih. Sebab oleh kehadiran Kristus Yesus dalam hati kita, maka kita berakar di dalam kasih. Dan dalam kasih Allah ini tidak ada ketakutan. Di dalam Yesus tidak ada ketakutan sebab Yesuslah wujud kasih Allah dalam hidup kita. Renungan hari ini juga menyatakan menjadi putra dan putri Allah halaman 203 paragraf 2 yang berkata, marilah kita melatih iman dan tetap dekat ke sisi Kristus dalam mengikuti firman-Nya. Apa maknanya tetap dekat ke sisi Kristus? Apa hubungannya dengan iman serta menuruti firman-Nya? Roh Nubuat menjelaskan dalam manuskrip 35 tahun 1886 paragraf 7 yang berkata, ketika kita akan oleh iman yang hidup mengklaim janji-janji Allah, ketika kita akan hidup dengan setiap firman yang keluar dari mulut Allah, kita menempatkan diri kita di sisi Kristus, dan kita memiliki roh dan kasih karunia-Nya untuk bekerja dengannya, upaya kita untuk membawa jiwa pada pengetahuan tentang kehendak ilahi. Inilah hubungannya berada dekat di sisi Kristus dengan iman dan dengan firman-Nya, yaitu bahwa oleh iman yang hidup dapat menagih janji Allah dan hidup selaras dengan firman Allah, maka itulah wujud berada dekat sisi Kristus, sebab dengan itu kita memiliki roh dan karunia-Nya Kristus. Sebab Allah berfirman melalui anaknya, itu sebabnya Yesus adalah firman, dan firman Yesus atau perkataan-perkataan Yesus adalah roh dan hidup, Yohanes 6 ayat 63. Jadi, dengan hidup berdasarkan perkataan-perkataan Yesus, kita memiliki rohnya Yesus. Namun, jangan salah paham. Bukan dengan hanya membaca Alkitab kita memiliki rohnya Yesus. Ingat, kita harus mempunyai iman yang hidup agar dapat memiliki Kristus dalam hati kita. Perhatikan renungan hari ini menyatakan dalam Menjadi Putra dan Putri Allah halaman 203 paragraf 1 yang menjelaskan, firman itu adalah roti hidup, dan di dalam firman itu murid-murid Kristus diibaratkan sebagai makan dan minum daging dan darah Yesus, menjadikan firman-Nya sebagai suatu bagian dari hidup mereka. Firman itu adalah roti hidup, dan bila kita makan roti hidup, hal itu sama dengan makan daging Yesus dan minum darah Yesus, yang adalah artinya hidup Yesus itu sendiri. Inilah wujud firman itu menyatu dalam hidup kita. Nah, kertas dan tulisan tidak dapat menyatu dalam hidup kita. Itu sebabnya Yesus berkata, perkataan-perkataanku adalah roh dan hidup. Sebab wujud hidup dari firman itu adalah Yesus, dan hidup Yesus itulah yang harus tinggal dalam hidup kita melalui kehadiran rohnya. Lalu, apa peranan Alkitab? Yohanes 5 ayat 39 dan 40 berkata, kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Inilah peranan Alkitab. Alkitab membawa kita datang kepada Yesus yang adalah firman yang hidup, agar hidupnya tinggal dalam hidup kita melalui kehadiran rohnya. Roh Yesus inilah yang Bapa berikan, yang adalah roh kuasa.
Nah, dalam tulisan aslinya bukan kekuatan, tetapi kuasa, kemudian kasih dan ketertiban. Jika kita memiliki Roh Kristus, tidak ada ketakutan, malah kita menjadi anak-anak Allah. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu dalam roh dan kebenaran. Pada pagi hari ini kami berterima kasih atas nasihat firman-Mu yang sangat baik, bahwa Engkau tidak memberikan roh ketakutan, tetapi roh kuasa, kasih, dan ketertiban. Dan ini terwujud dalam hidup kami hanya dengan menerima Anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, oleh iman. Karenanya, curahkan roh Anak-Mu ya Bapa dalam hati ini, beserta kami sepanjang hari ini. Kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.